Tuhan menentukan kita, saudaraku, luar biasa banget. Kamu ada garam dunia. Kamu terang dunia. Kamu kan garam desa. Kamu kan garam kampung. Kamu garam dunia. Berarti kapasitas kamu bisa jadi berkat bukan cuma buat keluarga kamu. Bisa jadi berkat bukan cuma buat komunitas kamu. Bukan cuma jadi berkat buat kampusmu. Bukan cuma jadi berkat buat tempat pekerjaanmu. Kamu bisa punya kemampuan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan dunia. Semua itu gak bisa terjadi kalau kamu gak kembangkan talenta kamu. Makanya ini yang Tuhan lakukan. Kedatangan Tuhan kali kedua menyelamatkan. Tapi kedatangan Tuhan kali kedua mengadakan perhitungan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan ketika kamu lahir di dunia ini. Yang kedua, yang kita perlu kelola adalah menjadi stewardship of talent and gift. Menjadi pengelola talenta dan karunia. Setiap kita lahir dengan kemampuan dan kapasitas. Makanya saya gak setuju dengan orang dulu berkata bahwa kita lahir gak punya apa-apa. Memang benar kita lahir gak pakai baju, tapi sebenarnya kita lahir bawa potensi. Kita lahir bawa kemampuan, kita lahir bawa talenta. Kenapa Tuhan titipkan kita talenta ketika kita mendarat dunia ini? Ada 3 alasan kenapa Tuhan memberikan kita kemampuan atau talenta ketika kita mendarat di dunia ini agar bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara nyanyi, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara musik, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara desain, saudara bisa mencari nafkah. Dengan talenta saudara IT, communication, menulis. Dengan talenta saudara bahasa asing untuk mencari nafkah. Yang kedua, kenapa tujuan Tuhan memberikan talenta ketika kita lahir di planet ini, saudaraku? Agar bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang tua karena masih sekolah dan kuliah, is okay. Tapi begitu lulus kuliah, kita harus berani berkata sama orang tua, stop Pak, stop Ma. Saya sudah punya potensi yang saya sudah kembangkan dan belajar selama ini. Ini waktunya untuk saya gunakan talenta saya. Untuk saya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Amat sungguh memalukan. Kalau ada dari saudara yang sudah lulus kuliah, yang sudah menikah, masih ngemis sama orang tua. Saya punya anak saudaraku. Di usia 19 tahun sudah lulus kuliah. Kemarin saya bawa dia kembali ke Australia. Karena dia punya 2 warga negara Australia sama Indonesia. Dan Indonesia tidak mengizinkan dia tinggal di Indonesia. Kalau masih pegang 2 paspor. Jadi dia sebelum umur 21. Dia ambil 1 langkah untuk tidak ngemis sama orang tuanya. Untuk dia minta lagi sama orang tuanya. Dia berkata, Pak, Ma, cepat kembalikan saya ke Australia. Saya bawa dia ke Australia. Karena saya punya orang tua, saya punya adik-adik semua di Australia. Adik saya pinjemin tempat apartemen buat anak saya tinggal yang kembar di sana. Saya berdoa, Tuhan, dia gak punya pengalaman kerja di Australia, saudaraku, untuk bekerja. Bukan dibutuhkan sertifikat pendidikan terakhir. Yang dibutuhkan adalah pengalaman kerja lokal di sana. Dan biasanya untuk cari pengalaman harus mulai dari bawah. Mulai kerja yang kasar-kasar. Dan saya berdoa untuk anak saya, Tuhan, pelihara anak saya dan berikan pekerjaan sesuai dengan studinya. Airline Management. Sudah tahu, 1 minggu kita set up semua perabotan furniture. Kemudian say goodbye sama anak saya. Minggu depannya dia di interview di airport Sydney, Australia. Dan kemudian dia diterima. 1 anak kembar diterima di Delta Air. 1 anak kembar lagi diterima di China Air. Dan dia berkata begini, Pak, sekarang saya udah terima gaji. Stop! Gak usah lagi sending the money. Gak usah lagi support kami. Sekarang kami bisa berdiri di atas kaki kami sendiri. Dan suatu kali kami akan memberkati Bapak Mama. Wow, ini baru benar. Kamu punya talenta, kamu sekolah untuk apa? Berdiri dong. Jangan jadi benalu lagi. Jangan jadi parasit. Untuk sementara waktu kamu bikin sapi perah, kamu bikin orang tuamu sapi perah, it's okay. Tapi setelah itu berhenti dong. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta kepada kita. Untuk kita bisa jadi berkat.
Dengan talenta saudara masak, saudara bisa memberkati orang lain. Dengan talenta saudara musik, nyanyi, saudara bisa menghibur orang. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Dengan talenta saudara IT ataupun seni, saudara bisa ngajarin orang sehingga bisa punya posisi lebih baik lagi. Dan saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talenta saudara kembangkan, hard skill, soft skill saudara kembangkan, apa yang terjadi? Maka income-mu makin besar. Kau makin kuat berdiri di kakimu sendiri. Pandemik terjadi boleh. Kamu kehilangan kerjaan tapi kamu punya sumber yang lain. Kamu bisa punya investasi yang lain. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kamu mengembangkan kapasitas kamu, talenta kamu, maka kamu bisa makin jadi berkat buat banyak orang lain. Tuhan menentukan kita, saudaraku, luar biasa banget. Kamu ada garam dunia. Kamu terang dunia. Kamu kan garam desa, kamu kan garam kampung. Kamu garam dunia, berarti kapasitas kamu bisa jadi berkat bukan cuma buat keluarga kamu. Bisa jadi berkat bukan cuma buat komunitas kamu. Bukan cuma jadi berkat buat kampusmu. Bukan cuma jadi berkat buat tempat pekerjaanmu. Kamu bisa punya kemampuan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan dunia. Semua itu gak bisa terjadi kalau kamu gak kembangkan talenta kamu. Makanya ini yang Tuhan lakukan. Kedatangan Tuhan kali kedua menyelamatkan. Tapi kedatangan Tuhan kali kedua mengadakan perhitungan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan ketika kamu lahir di dunia ini.